Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Regita Cahyani Yasmin, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai ke pembangunan wilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat PSKD Podcast podcast ini Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dan dinamika pembangunan dan peluang masa depan wilayah di Indonesia. Di episode podcast kali ini, kami akan mengangkat tema PAD, PAD Lampung dan tantangan kemandirian fiskal daerah. Saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Pak Erwin Oktavianto, SME. Selamat siang, Pak Erwin. Selamat siang, halo Mbak Regita, halo pemirsa semuanya. Terima kasih sudah hadir. Boleh nih, Pak, menyapa Sobat PSKD terlebih dahulu. Halo Sobat PSKD, selamat siang, semoga sehat selalu ya. Oh, baik, Pak Erwin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bergabung di PSKD Podcast. Saya mulai ya, Pak ya. Boleh. Pendapatan asli daerah atau biasa disebut PAD sering menjadi indikator penting untuk melihat seberapa mandiri sebuah daerah dalam membiayai pembangunan. Semakin kuatnya PAD, semakin besar peluang ruang fiskal pemerintah daerah untuk bergerak dan mengambil kebijakan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, realisasi PAD Provinsi Lampung tercatat belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama, bukan untuk saling menyalahkan, akan tetapi untuk memahami tantangan yang dihadapi dan peluang yang bisa dikembangkan ke depannya. Di episode PSKD Podcast kali ini, kita akan membahas PAD Lampung secara lebih relatif, mengapa capaian PAD belum optimal, bagaimana upaya menekannya, dan bagaimana Lampung bisa memperkuat kemandirian fiskalnya dengan potensi yang dimiliki. PAD sejatinya tidak berdiri sendiri, ia sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, dinamika kebijakan, serta kemampuan sistem pengelolaannya. Ketika target PAD belum tercapai, itu menjadi sinyal bahwa ada tantangan struktural yang perlu dicermati, sekaligus peluang untuk melakukan penyesuaian strategis ke depannya. Kalau menurut Pak Erwin sendiri nih, kan Lampung dikenal memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis, namun realisasi PAD-nya masih belum sesuai target. Faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi kondisi tersebut, Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Regita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya, dan selamat beraktivitas. Baik, kalau kita bicara soal PAD, sejatinya bahwa PAD itu adalah singkatan dari sebuah kalimat, yaitu pajak pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini tentu punya sumber-sumber sendiri yang memang apa namanya menjadi sebuah acuan dalam atau kontribusi dalam pembentukan PAD itu sendiri. Nah, berkaitan dengan bagaimana PAD menjadi penting karena memang pada dasarnya PAD atau pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber income pemerintah daerah dalam menghidupi pembangunan, menghidupi pelayanan dan lain sebagainya yang memang memiliki hal-hal krusial ya, hal-hal penting untuk pembangunan daerah secara umum. Nah, turunnya PAD tentu akan memberikan efek negatif ya bagi pendapatan daerah itu sendiri yang kemudian berefek juga pada pembangunan. Pembangunan jadi terhambat, masyarakat jadi apa namanya mungkin kesejahteraan masyarakat juga mungkin terhambat akibat adanya penurunan pembangunan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita menjadikan bahwa PAD ini sangat penting untuk dicapai di setiap tahunnya.
Kayak kasih contoh saja, misalnya seperti pembangunan jalan gitu ya. Misalnya ada sebuah prioritas pembangunan jalan di 1 tahun terakhir atau di waktu-waktu tahun tertentu yang memang harus diselesaikan karena memang itu penting bagi perekonomian daerah. Tapi ketika PAD tidak tercapai, maka kita harus menanyakan bagaimana cara membangun jalan kalau misalnya kita tidak memiliki pendapatan atau pendapatan kita rendah, maka tentu itu menjadi hambatan kan terhadap pembangunan jalan tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah apa namanya pemahaman bahwa pentingnya PAD dalam pembangunan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis, tentu ini menjadi sebuah tantangan ya bagi pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya dalam rangka bagaimana PAD di Provinsi Lampung itu memiliki sebuah apa namanya basis sumber yang besar dan potensi yang banyak. Nah, atau potensi yang besar juga. Nah, ketika PAD turun atau tidak tercapai dalam 1 tahun dalam 1 tahun periode, maka ini menjadi hal yang harus kita cermati bersama alasannya kenapa dan kenapa bisa turun. Nah, kalau kita cermati di beberapa eh, media dan isu dan juga berita yang muncul, penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pajak kendaraan bermotor ya dan penurunan-penurunan lainnya. Dan yang pada akhirnya membuat apa namanya PAD kita mengalami penurunan pendapatan. Nah, ini sebenarnya menjadi concern bersama yang kemudian kita harus pertimbangkan kenapa PKB atau pajak kendaraan bermotor ini bisa turun. Apakah karena memang apa namanya pendapatan masyarakat juga turun ataukah karena memang ada hal-hal lain yang menyebabkan masyarakat dalam hal ini eh, tidak tepat bayar atau tidak tepat waktu bayar dalam apa namanya membayar pajak kendaraan bermotornya. Nah, ini yang kemudian mungkin nanti kita coba bahas ya. Karena memang pada dasarnya hal-hal yang demikian ini menjadi hal penting bagi kita dalam mengetahui aspek dan mengetahui analisis apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan PAD itu kembali eh, karena pada saat ini misalnya PAD tertentu gitu ya mengalami penurunan pendapatan gitu Mbak Regita. Oh, baik, Pak. Untuk berarti sering muncul istilah kemandirian fiskal daerah ya, Pak ya. Lalu Betul. apa tantangan utama Provinsi Lampung ini dalam memperkuat pada aspek tersebut, Pak? Ya, kemandirian fiskal daerah itu bisa ditinjau dari berbagai faktor ya. Dan kemandirian fiskal daerah itu adalah hal yang menurut saya sangat wajib dilakukan dan dicapai oleh sebuah daerah dalam rangka eh, menghindari ketergantungan pendapatan daerah terhadap apa namanya pendapatan daerah secara umum ya terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang lainnya. Nah, di daerah sendiri saat ini PAD itu kontribusinya itu berkisar antara 15 sampai 20% dari apa namanya anggaran secara keseluruhan. Jadi dimisalkan adalah anggaran kita, misalnya ya adalah 1 triliun, maka PAD itu hanya berkontribusi terhadap anggaran daerah itu hanya sekitar 150 miliar saja. Nah, sementara 850 miliarnya itu berasal dari pos-pos lain. Nah, khusus pos-pos tertentu yang saya sebutkan ini adalah secara dominan itu dikuasai oleh daftar apa namanya eh, transfer daerah, transfer pusat ke daerah seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi umum itu dana alokasi khusus itu memegang peranan besar. Hampir 70%-nya itu apa namanya anggaran daerah itu adalah sumbangsih dari eh, transfer dana pusat ke daerah yang baik berupa dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.
Nah, berkaitan dengan hal tersebut, itulah yang kemudian menjadi catatan atau tantangan bagi pemerintah provinsi, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dalam berbirokrasi, dalam hal bagaimana kita bisa melakukan atau menuju kemandirian daerah ya dengan berbagai strategi-strategi yang kita harapkan lebih baik gitu. Kenapa penting? Karena memang pada dasarnya eh, kita sebagai pemerintah daerah atau apa namanya pemerintah daerah secara umum itu tidak boleh lagi menunggu sebuah transferan atau menunggu sebuah hal-hal yang mungkin belum pasti yang diberikan kepada pusat. eh, Padahal kita membutuhkan biaya tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas pembangunan daerah agar pembangunan daerah menjadi lebih maju lagi. Misalnya saja kita ingin membangun jalan, ya saya sebut membangun jalan karena memang pada dasarnya kan pembangunan daerah salah satunya adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur yang lebih mudah kita sebut aja jalan gitu ya. Nah, kalau membangun jalan terus kemudian PAD-nya tidak cukup untuk apa namanya pembiayaan pembangunan jalan tersebut, selama ini pemerintah pasti akan meminta tambahan dana kepada pusat yang mana kalau misalnya pusat nggak punya dana nih untuk membangun jalan itu, atau misalnya dananya pusat sudah habis, maka apakah pembangunan jalan itu terhenti? Kan kita menjadi tanda tanya besar. Maka inilah tantangan yang kemudian apa namanya harus kita emban. Bagaimana caranya pembangunan jalan ini tidak berhenti dengan cara bahwa ya kita bisa mandiri dalam membangun apapun dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah kita agar pendapatan asli apa namanya agar pembangunan kita tidak terhambat karena apa namanya kita misalnya nantinya bergantung pada apa namanya transfer dana dari pusat ke daerah. Contoh hal yang simpelnya saja, misalnya pemerintah provinsi daerah kota Jakarta ya atau apa sekarang namanya? Sekarang bukan DKI ya, jadi daerah kota istimewa Jakarta ya. Daerah ibu kota Jakarta lah, oke. Kota Jakarta secara umum. Kota Jakarta itu PAD-nya itu sudah mampu menghidupi pembangunan mereka bahkan berkali lipat dibandingkan dengan transfer pusat atau transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi DKI karena memang PAD mereka itu luar biasa besarnya. Yang sehingga kalau misalnya pemerintah pusat pun tidak memberikan dana pusat, mungkin ya, misalnya tidak memberikan dana pusat, maka mereka bisa menghidupi eh, eh, kegiatan mereka sendiri, menghidupi pelayanan Kota Jakarta, menghidupi pembangunan Kota Jakarta dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Provinsi Lampung kan ingin seperti itu ya. Nah, itulah yang kemudian harapannya bagaimana aspek kemandirian apa namanya anggaran ini menjadi penting dan kemandirian apa namanya dalam hal pembangunan juga penting karena memang itu yang harusnya dituju oleh pemerintah provinsi saat ini begitu, Mbak Regita. Jawabannya cukup bagus dan menarik sekali ya, Pak ya. Kalau untuk dalam jangka pendek nih, Pak, langkah apa sih, Pak, yang paling realistis untuk mengembalikan besaran PAD agar lebih mendekati target untuk Provinsi Lampung, Pak? Ya, tentu ini yang menarik karena memang pada dasarnya apa namanya PAD yang turun akan menjadi sebuah beban besar ya bagi pemerintah provinsi. Khususnya pemerintah Provinsi Lampung ya saat ini mengalami penurunan PAD karena seperti kita lihat penurunan PAD di dalam berita itu juga memberikan indikasi adanya eh, karena pendapatan menurun maka adanya gagal bayar di beberapa aspek anggaran. Nah, itu sebenarnya menjadi hal yang apa namanya negatif. Namun demikian itu juga menjadi tantangan terbesar pemerintah Provinsi Lampung bagaimana mengembalikan hal-hal yang sifatnya harusnya menjadi potensi besar di tahun 2025 namun belum tergali potensinya sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerahnya. Nah, sehingga tentu ini menjadi hal yang harus kita cermati ya
dan beberapa hal apa namanya faktor-faktor yang mungkin bisa mengembalikan atau meningkatkan kembali besaran PAD adalah bagaimana kita juga harus mampu mengoptimalisasi ya, mengoptimalisasi poin-poin apa namanya sektor-sektor atau bidang-bidang yang memang di di dipungut saat ini ya, seperti retribusi daerah ya, terus kemudian pajak kendaraan bermotor dan beberapa apa namanya kontribusi-kontribusi hasil apa keuntungan dari BUMD dan lain sebagainya, yang mana itu harus dioptimalisasi, ditinjau secara dievaluasi per tahun, dilihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah strategi khusus dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi atau pembangunan apa peningkatan PAD di 2026 ke depannya. Nah, tentu harapannya optimalisasi ini bukanlah sebuah penambahan, malah justru penambahan beban ya, seperti meningkatkan persentase pajak gitu. Kalau bisa jangan, karena sekarang saja dengan pajak yang ada saat ini itu masyarakat jarang membayar atau gagal bayar karena berbagai kondisi ekonomi kita yang mungkin saat ini masih mengalami hambatan seperti misalnya daya beli masyarakat turun dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak harus atau tidak perlu meningkatkan tarif pajak atau apa namanya dengan cara meningkatkan persentase beban pajak, tapi lebih condong bagaimana mengoptimalisasikan yang ada saat ini tidak perlu dinaikkan, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ada beberapa hal yang mungkin sampai saat ini masih kurang dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya sosialisasi hasil pembangunan tiap tahun, yang mana saya rasa banyak hal yang perlu ditingkatkan kembali, karena hal-hal yang demikian kan perlu disadari oleh masyarakat dan juga perlu diketahui oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui apa namanya uang yang mereka bayarkan ke pajak untuk misalnya membangun jalan A, membangun jalan B, membangun jalan C. Sementara kondisi jalan A, jalan B, jalan C itu sendiri tidak pernah kita ketahui saat ini, gitu ya. Nah, itu informasi-informasi yang demikian kan diperlukan oleh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat untuk membayar pajak itu lebih tinggi. Oh, karena apa namanya saat ini pembangunan jalan A, jalan B, jalan C itu baik, maka saya yakin pajak yang saya bayarkan kemarin sudah apa namanya sudah teralokasikan dengan benar, sudah teralokasikan dengan baik. Nah, hal yang demikian itu juga perlu ditingkatkan, disosialisasikan dengan baik. Lalu yang kemudian yang terakhir adalah ini kaitannya dengan perbaikan basis data ya. Eh, ada beberapa mungkin kita melihat ada beberapa data-data yang mungkin itu data potensial, tapi sebenarnya saat ini sudah tidak ada kendaraannya, sehingga perlu dihapus. Nah, asumsi penghapusan ini juga menjadi hal yang apa namanya mungkin menjadi apa namanya garis bawah yang harus kita evaluasi tiap tahunnya. Atau yang terakhir adalah kaitannya dengan eh, penambahan basis data terkait dengan kendaraan-kendaraan baru, baik yang dari luar daerah ya, yang kemudian misalnya kan pajak kendaraan bermotor apa namanya platnya plat Jakarta gitu ya, datang ke Lampung karena memang dibeli oleh orang Lampung, maka diberi kemudahan dalam apa namanya memberikan dalam balik nama gitu ya ke kendaraan tersebut dengan berbagai stimulus-stimulus dan promo-promo yang mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya pendorong masyarakat untuk mengubah plat nomornya dari misalnya mungkin plat nomor Jakarta menjadi plat nomor Lampung, sehingga hal-hal yang sifatnya masyarakat mungkin saat ini sulit karena memang banyak proses yang harus dilalui ketika balik nama itu menjadi lebih mudah, yang kemudian pada akhirnya berdampak pada kesadaran masyarakat untuk membayar itu sendiri. Terus yang kedua adalah kemarin juga sudah sebenarnya sudah dilakukan tapi mungkin belum efektif. Apakah kemudian efektivitasnya ini juga perlu kita evaluasi juga jadi hal yang harus kita lakukan di tahun 2026 ini. Seperti misalnya ya, yaitu adalah apa namanya
pemutihan ya, pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini harusnya kan mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong bagi masyarakat atau pajak ya pajak kendaraan yang sudah mati itu bisa datang ke Samsat gitu ya untuk diputihkan kembali gitu ya dengan membayar 1 tahun pajak saja dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat masyarakat tersebut memiliki peluang atau kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang dahulu belum pernah bayar pajak, belum sempat bayar pajak dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kita berkaitan dengan adaptasi teknologi. Nah, saat ini kalau Mbak Regita ingin bayar pajak kendaraan bermotor ya Mbak Regita, itu kan pasti ngantrinya luar biasa. Sehari mungkin ketika kita harus membayar pajak itu bisa kalau misalnya kita lagi kerja itu bisa sampai libur 1 hari kerja itu karena kita harus membayar pajak. Di sisi lain misalnya kita ada hal-hal yang mungkin kerjaan itu tidak bisa ditinggal gitu ya. Yang pada akhirnya orang akan lebih milih saya lebih memilih kerja dulu lah dibandingkan bayar pajak karena kalau bayar pajak terlalu lama. Saya harus mengantri ke sana kemari. Iya kalau selesai 1 hari. Kalau misalnya saya selesai 2 hari, waduh saya menghabiskan waktu sehingga tidak efektif. Nah hal-hal yang demikian ini kan saat ini kita sudah beradaptasi terhadap harusnya ya harus beradaptasi terhadap teknologi seperti smartphone dan lain sebagainya. Pajak itu harus atau pembayaran-pembayaran tagihan-tagihan itu sekarang untuk yang beberapa tagihan swasta ya seperti kredit dan lain sebagainya itu sudah mudah karena sudah klik by phone saja sudah bisa selesai. Nah, itu yang belum terjadi di pajak kendaraan bermotor kita kan, yang mana kita harus datang ke satu lokasi, ke Samsat misalnya, terus kemudian ada ribuan orang di sana yang juga ingin membayar pajak. Di sisi lain, problematika dari satu pintu ke pintu lain, dari satu pintu ke pintu lain itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan juga mengantri yang cukup lama, yang pada akhirnya membuat orang bosan dan pada akhirnya ya udahlah nanti-nanti aja lah kalau mau bayar pajak. Nah, sifat nanti-nanti ini di masyarakat kita bisa berubah, bisa berdampak panjang. Seperti misalnya bisa kemudian tahun depannya dia akan membayar pajak karena dia nggak punya waktu lagi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi garis bawah kita, bagaimana nanti pemerintah juga harusnya mampu beradaptasi terhadap teknologi dengan melakukan membuat sebuah misalnya ya software atau aplikasi gitu ya untuk para pembayar pajak khususnya pajak daerah yang kemudian juga bisa terpusat ya secara umum sehingga PKB ini menjadi lebih baik ya lebih matang dan lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada saat ini karena kita tahu bahwa efektivitas eh, eh, di era sekarang ini gitu ya efektivitas dan kecepatan pengelolaan sebuah kegiatan itu sangat dipentingkan dibandingkan kita harus menunggu lama dan kita harus mengantri terlalu lama di satu tempat gitu Pak. Baik, Pak. Jadi untuk PAD sendiri itu lebih ke perbaikan basis data, peningkatan kepatuhan, serta penyederhanaan lain administrasi yang dapat Ya, membantu potensi PAD yang sudah tercatat lebih baik ya, Pak ya. Lalu iya untuk betul. fokusnya sendiri itu bukan untuk menaikkan tarif, akan tetapi meningkatkan kualitas pengelolaan ya, Pak ya. Iya Jawaban betul betul. sangat menarik dan sangat inspiratif sekali nih, Pak. Terus Ya, ya. untuk seberapa besar sih pengaruh tata kelola terhadap peningkatan PAD daerah menurut Pak Erwin sendiri? Ya, tata kelola peningkatan PAD daerah menurut saya adalah hal yang memang juga harus dilakukan ya. Karena memang pada dasarnya yang tadi saya sampaikan tadi, kita berada dalam sebuah era di mana kecepatan dan ketepatan itu dan transparansi itu menjadi hal yang paling utama ya, agar masyarakat menjadi pelayanan masyarakat menjadi lancar dan lebih baik gitu ya. Karena pada dasarnya saat ini masyarakat sangat bosan dan sudah lelah ya, saya yakin ya, menunggu ya proses-proses yang terjadi saat ini ya, sehingga
kita perlu melakukan penataan kelola apa sebuah administrasi dalam pengelolaan PAD yang lebih baik ya. Ya, yang mana tentu ini diharapkan ya dapat menciptakan kepastian ya, dapat menciptakan transparansi juga dan juga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap adanya peningkatan atau peranan tata kelola dalam peningkatan PAD ke depannya. Karena jelas bahwa sistem yang baik ya, sistem yang mudah diakses, sistem yang cepat diakses itu akan memberikan apa namanya persepsi baik juga untuk para pelaku usaha ya, untuk masyarakat dan lain sebagainya agar lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas baik ekonomi ya maupun aktivitas sosial mereka ya, yang pada akhirnya nantinya pasti saya yakin akan berdampak positif bagi PAD Provinsi Lampung itu sendiri. Baik, Pak. Untuk Lampung ini kan tentunya memiliki potensi yang besar ya, Pak ya, di sektor apalagi di sektor pertanian, perkebunan, maritim, dan juga pariwisata. Bagaimana sih, Ya. Pak, potensi ini bisa dikembangkan menjadi sumber PAD yang baru dan juga lebih baik lagi, Pak? Ya, saya rasa memungkinkan, tapi kita juga jangan latah terhadap apa namanya penerapan ya, penerapan PAD karena PAD ini harus digarisbawahi PAD yang seperti apa gitu ya. Karena bicara soal sektor pertanian kan kita bicara soal petani. Nah, apakah iya kita harus memberikan atau membebankan pajak ke petani gitu? Sementara petani sendiri juga saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya gitu. Lalu begitu juga dengan perkebunan, terus kemudian maritim, misalnya nelayan, apakah iya hal-hal yang demikian kita harus punguti pajak dan lain sebagainya kan juga atau retribusi kan juga itu juga menjadi perkiraan kita kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya di aspek ini kita tidak pada apa namanya tidak fokus pada PAD dulu, tapi bagaimana kita fokus mengembangkan sektor ini dulu yang kemudian baru layak di PAD-kan, baru baru layak dipajakkan gitu. Kadang kita melihat petani masih belum sejahtera ya, karena misalnya nilai jual apa namanya panen mereka turun di satu waktu ketika mereka panen nilai jualnya turun, ketika mereka apa namanya lagi mangsa paceklik harganya malah justru mahal sementara barangnya tidak ada gitu. Nah, hal-hal yang demikian ini kan yang harus kita apa namanya cross check terlebih dahulu, analisis terlebih dahulu dan secara kehati-hatian ya perlu kita dalami. Karena memang pada akhirnya yang kita ingin ciptakan adalah sebuah nilai tambah pada sektor-sektor penting, bukan beban, bukan meningkatkan beban pada sektor-sektor tersebut. Nah, makanya hal-hal yang demikian nilai tambah ini perlu kita dorong dengan memberikan pemahaman atau yang sering disampaikan ya oleh wakil presiden kita Pak Gibran ya, yaitu hilirisasi gitu ya. Maka ada hal-hal yang perlu kita pelajari di sini. Ketika sektor pertanian adalah sektor unggulan kita, maka hilirisasi sektor pertanian ini apa? Industri sektor pertanian yang bagaimana yang harus kita kembangkan. Sehingga ketika petani apa namanya memanen juga eh, mengelolanya atau mengolahnya menjadi barang setengah jadi gitu ya, yang kemudian bisa dipasarkan dengan harga yang lebih mahal. Nah, ketika harga itu lebih mahal atau nilai value-nya bertambah dibandingkan dengan dia hanya menjual mentah, maka itu kan adalah nilai positif yang harus yang menjadi apa namanya nilai tambah petani. Nah, eh, nilai positif itulah baru kita pikirkan nanti ke depannya apakah bisa nilai positif ini kita apa namanya sisihkan sedikit untuk pajak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian apa namanya yang sebenarnya menjadi hal yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau kita bicara soal potensi kita besar ya kalau soal pertanian, perkebunan, maritim dan pariwisata ya. Tapi kan kita juga harus melihat pertanian yang bagaimana kan gitu ya. Kalau misalnya dia petaninya masih petani modern, petani tradisional, maka sulit ya untuk kita apa namanya bebankan pajak atau bebankan retribusi
sehingga menjadi sumber PAD baru. Tapi kalau misalnya petani itu dibina, dikelola, kemudian petani itu menjadi lebih pintar, lalu kemudian mengelola hasil pertaniannya dari komoditas mentah menjadi komoditas matang atau bahkan siap apa namanya masuk ke konsumen untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian itu perlu apa namanya ditingkatkan terlebih dahulu. Baru ketika memang sudah meningkat, output ekonominya sudah naik, pendapatan mereka sudah naik, maka baru kita memikirkan sumber pajak atau sumber PAD terhadap sektor-sektor tersebut. Gitu, Mbak Regita. Jawaban yang sangat bagus sekali ya Pak Erwin. Kalau Ya. jika menurut Pak Erwin sendiri nih, bagaimana sih seharusnya PAD diposisikan dalam strategis pembangunan Lampung untuk ke depannya, Pak? Ya, ya tentu sangat strategis ya. PAD itu adalah sumber utama daerah, pendapatan daerah ya. Selain sumber lain-lainnya yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, PAD adalah apa namanya pendapatan asli yang bisa atau berhak diperoleh daerah dan dimanfaatkan langsung oleh daerah dan tidak perlu dikirim lagi ke pusat kemudian dikirim balik ke daerah, tidak perlu karena PAD ini sekalinya kita dapat langsung ketika apa namanya uang itu kita dapat, maka uang itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membelanjakan pembangunan gitu ya, khususnya pembangunan daerah. Nah, maka tentu PAD yang sehat, PAD yang mandiri, PAD yang kuat gitu ya, itu menjadi sebuah hal yang menurut saya harus eh, apa namanya dijadikan sebagai agenda pembangunan nasional, pembangunan daerah jangka panjang, yang mana tentu stepnya harus berjalan step by step sesuai dengan pertumbuhan PAD itu sendiri. Dan pertumbuhan PAD itu berkaitan dengan pertumbuhan target juga kan. Nah, pertumbuhan target inilah yang juga harus dikelola dengan baik, ditinjau dengan dianalisis dengan matang potensi-potensinya yang memang secara jangka pendek, menengah dan panjang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian dianalisis apa sih kekurangannya saat ini, kenapa sektor PAD tertentu belum tumbuh misalnya. Kita sebut saja kenapa contoh PAD PKB belum tumbuh gitu kan. Nah, ini kan juga menjadi tanda tanya yang harus kita jawab. Nah, itulah yang kemudian eh, peranan pemerintah ini dalam mengelola atau menganalisis hal-hal yang sifatnya detail dan penting untuk untuk peningkatan pembangunan jangka panjang ke depannya. Karena memang pada dasarnya eh, pembangunan jangka panjang itu sangat bergantung pada pendapatan daerah itu sendiri. Nah, salah satu pendapatan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah itu mengelola pendapatan aslinya. Jangan sampai pemerintah daerah ini bergantung pada anggaran-anggaran yang ada pada apa namanya pemerintah pusat. Karena sewaktu-waktu pemerintah pusat kolaps, maka pemerintah daerah juga pasti akan kolaps, pasti tidak bisa menghidupi kebutuhannya sendiri. Ya bayangkan saja ya, eh, kebutuhan rutin atau belanja rutin pemerintah daerah itu 60% dari anggaran. Ya, kita garis bawah ya, 60% lebih lah dari anggaran. Nah, sementara pendapatan asli yang kita dapatkan dari daerah itu hanya 15%. Jadi kurang berapa kira-kira kita? Kurang kurang lebih 50% lagi anggaran itu belanja rutin bisa dikelola. Maka ketika terhambat, maka ketika apa pendapatan daerah itu dana transfer dari pusat itu terhambat atau misalnya ada dalam sebuah hal keosan lah ya, misalnya terhenti, maka otomatis apa namanya belanja rutin kita pasti akan terganggu, apalagi mikirin belanja pembangunan, belanja rutin aja sudah sulit, apa namanya membayar pegawai aja sudah sulit, gimana kita mau membangun kan gitu. Nah, artinya kemandirian itu menjadi penting. PAD yang sehat, PAD yang tumbuh dengan target-target yang apa namanya besar dan signifikan itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang itu sendiri. Terima kasih Pak Begitu Mbak Erwin. Regina.
Wah, tidak terasa nih Pak, kita sudah di ujung Wah, iya, 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 perjalanan iya. Oke, oke. PSKD Eh, Podcast nih Pak. Ya, Saya merangkum apa yang sudah kita bahas kali ya Pak ya. baik, ya. Ada Provinsi Lampung bukan sekedar persoalan angka, target, dan realisasi. Ia adalah cerminan dari struktur ekonomi daerah, kualitas tata kelola, dan arah pembangunan yang dipilih. Tantangan hari ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, bukan dengan pendekatan yang membebani, tetapi dengan strategis yang adaptif, realis- realistis, dan juga berbasis potensi lokal. Dengan demikian, PAD bukan hanya meningkat, tapi juga menjadi fondasi pembangunan Lampung yang lebih berkelanjutan. Terima kasih Pak Rin atas waktunya untuk Sama-sama, terima kasih Mbak Regita. sudah meluangkan waktunya untuk pada podcast PSKD Ya, sore terima hari kasih ini. juga PSKD. Ya, Oke, terima siap kasih kalau juga ada PSKD saya. Podcast. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaaf ya Pak. Siap, Saya siap, tutup. sama-sama. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi PSKD. wabarakatuh. Ya.